Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahrul siyam, shahrul qiyam, shahrul mubarakan fihi, wa farada 'alaina li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah shaimin shaimat muslimin muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati sahibul manzil atau sahibul bait, keluarga Bapak Ali dan Ibu Dini, dan yang terhormat orang tua dari beliau yang tidak saya sebutkan namanya. Siapa namanya? Pak Ali. Nama orang tua siapa? Yang saya hormati Bapak Indon, yang mudah-mudahan insya Allah beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan juga kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah yang mana untuk diri kita pribadi, mudah-mudahan dengan niat, dengan kebesaran, dengan kemukjizatan, dengan keberkahan Ummul Quran Suratul Fatihah, apa yang kita niatkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kehidupan kita di dunia maupun bekal kita di akhirat. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesempatan untuk pergi haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, ini kira-kira doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga. Salah dakwatan mustajabatun. Salah satu dakwatun mustajabatun. Ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dakwatul shaim, yaitu doanya orang berpuasa. Doanya orang puasa itu tidak ditolak atau pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dakwatul musafir, doa yang perjalanan dari Klender sampai dengan Tambun, itu doanya tidak ditolak atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumahnya pada jauh-jauh nih, Bang Arif rumah di Pondok Bambu, Pondok Gede. Cenyai Bang Amir di Pulau Gebang. Nyampe di sini doanya di Bantar Gebang. Nyampe sini doanya dikabul insya Allah. Yang ketiga doanya yaitu orang yang mazlum, yaitu orang yang dizolimi. Hati-hati orang yang dizolimi. Maka kita jangan menzolimi orang. Kita berbuat baik kepada orang lain. Karena bulan Ramadan ini adalah abwabur rahmah, abwabul maghfirah, abwabul idkum minan nar. Bahwasanya Ramadan ini adalah Allah berikan
depan, yaitu berupa pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu ampunan Allah, dan terhindar daripada itkum minanar, terbebasnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na katsiran minal jahannam katsiran minal jinni wal insi. Di mana Allah Subhanahu wa taala di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, yaitu ketika Allah ciptakan jahanam atau api neraka itu, maka yang dimasukinya penduduk yang paling banyak tergolong yaitu manusia dan jin. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara-saudara ingat, ada syair Roma Irama, ya. Ini yang hafal dangdut pasti, yang ngefans sama Roma Irama pasti hafal nih lagunya nih. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indah yang diberikan. Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah manusia itu berakal, mempunyai mata untuk melihat, mempunyai telinga untuk mendengar, dan mempunyai pikiran untuk berpikir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zariyat ayat 56 kalau tidak salah. Maka dari firman tersebut kita disuruh untuk beribadah. Masalah mencari rizki nomor 1000, mencari istri nomor 1000. Tapi yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nomor 1. Baik laki maupun perempuan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah kita, dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas manusia adalah ikhtiar, hakul insan bil ikhtiar, hakullah bil iradah. Terkadang manusia ini mengikhtiarkan yang tidak jelas. Ya, masalah rezeki itu ketentuan Allah. Dia lupa takwa kepada Allah, dia lupa beribadah kepada Allah. Tapi di selang beribadah kita harus juga berikhtiar atau keluar rumah yang bertujuan untuk mencari ridho Allah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu sedekah, afdalu ibadah, afdalu sedekah, afdalu ibadah, afdalu amal fi Ramadan. Bahwasannya sedekah yang paling utama, amal ibadah yang paling utama, kemudian ibadah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Ini kita semua masing-masing menunggu, yaitu apa? Menunggu waktu azan berkumandang. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 terbalik 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa ini tujuannya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Ternyata puasa ini adalah rukun Islam yang keempat nih, dapat hadiah yang keempat. Bisa jawab tuh Hana. Jadi ini yang udah bilang 4 tadi katanya. Udah bilang 4 ya. Islam yang keempat adalah yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Orang yang belum puasa dia melaksanakan puasa. Lalu bagaimana orang yang tidak melaksanakan puasa di waktu bulan puasa? Nah, ganjarannya ini puasa yang kita tinggalkan di bulan puasa tanpa uzur syar'i atau penyakit atau musafir, itu harus kita mengkodok. Dan puasa ini sebagai ganjaran tidak bisa mengganti dengan puasa selama 1 tahun lamanya. Sehari yang kita tinggalkan, puasa yang kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa diganti dengan puasa yang kita laksanakan selama 1 tahun. Artinya betapa pentingnya puasa tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, puasa ini adalah ibadah yang tidak bisa ria. Kalau ibadah sholat kita mungkin kita bisa ria. Kemudian sedekah kita berbuat baik kepada orang kita bisa ria. Sholat kita bisa ria. Kemudian haji kita bisa ria. Namun puasa adalah ibadah kita yang tidak bisa ria. Apakah saya bisa pamer atau ria kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang berpuasa? Tidak. Saya berpuasa, semuanya berpuasa. Apa yang saya banggakan? Apa yang saya riakan? Saya pamer ilmu, mungkin saya bisa pamer atau bisa ria. Saya beribadah bisa ria, tapi puasa saya tidak bisa ria karena semuanya kita berpuasa. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada yang namanya 2 keuntungan, far'atan lis-shaim, 2 keuntungan dalam orang yang berpuasa. Pertama, far'atu indal fitri, yaitu nunggu saatnya waktu berbuka. Wa far'atu inda liqa'a rabbih, yaitu yang kedua menunggu apa? Menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sebagai pengingat, sebagai muhasabah diri, dan sebagai mungkin wejangan yang mudah-mudahan Allah ridho pada hari ini dan kita dikumpulkan termasuk kepada yaitu hamba-hamba yang soleh yang taat beribadah kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.